Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, perkenalkan nama saya Maria Ulfa dan di samping saya Ustadz Effendi Musa. Pada kesempatan kali ini, kita berjumpa pada sesi podcast Hizbah Official Media, yaitu Santri Bertanya Ustadz Menjawab. Bagaimana hukum meminum obat pencegah haid agar puasa penuh? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pertanyaan pertama, bagaimana hukum meminum obat pencegah haid supaya tidak ada yang bolong puasa? Ya, ini khusus untuk kalangan perempuan ya. Jadi yang dimana karena keutamaan kita berpuasa pada bulan suci ini, maka tidak jarang banyak sekali perempuan-perempuan yang ingin untuk puasanya penuh. Nah, di mana pada setiap bulan yang kita ketahui bahwasanya perempuan ini mengalami satu keadaan yang melarang dia untuk beribadah tertentu, seperti misalnya puasa, yakni keadaan haid. Nah, untuk kasus di sini, bagaimana hukumnya seorang perempuan meminum obat pencegah haid agar puasanya penuh? Jadi di sini sebagaimana yang kami telah baca pada beberapa pendapat para ulama, bahwasanya yang pertama ada yang membolehkan, ya, ada yang membolehkan untuk perempuan itu menggunakan obat pencegah haid supaya puasanya pada satu bulan itu full, tidak ada yang bolong. Yang kedua ada yang tidak membolehkannya. Artian beliau berkata bahwasanya kenapa tidak membolehkan, itu kayak seperti kita melawan ketentuan atau kodratnya Allah Subhanahu wa taala pada para kaum Hawa. Nah, mungkin di sini para perempuan atau kaum Hawa bisa memilih yang mana-mana untuk Anda laksanakan, apakah mau menggunakannya ataukah tidak. Allahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana hukum menangis ketika berpuasa? Menangis ketika berpuasa. Menangis ialah suatu hal yang lumrah bagi kita sebagai seorang manusia. Yang terjadi itu bisa karena bahagia ataupun rasa sedih. Dalam keadaan kita berpuasa, apakah menangis bisa membatalkan puasa ya? Seperti itu. Di sini tidak ada dijelaskan di kitab manapun bahwasanya menangis itu membatalkan puasa. Jadi kesimpulannya menangis tidak membatalkan puasa. Kecuali nanti kalau Anda menangis dan air mata Anda minum. Nah, itu bisa dikatakan bahwasanya itu bukan karena menangisnya Anda membatalkan puasa, tapi karena meminum air mata yang keluar. Ya, demikian. Pertanyaan ketiga, bolehkah meneruskan kebiasaan berenang saat Ramadan? Ini mungkin terjadi bagi para atlet ya. Nah, para atlet yang dimana mungkin ketika belum puasa tetap melatih diri berenang. Berenang ialah suatu aktivitas yang kita ketahui kita lakukan di dalam air atau kolam. Nah, untuk pada bulan suci Ramadan, berenang bisa-bisa saja. Namun mungkin di sini bisa dikatakan itu hal yang makruh. Kenapa kita bilang makruh? Karena resiko untuk masuknya air lewat 7 lubang yang sudah kami sebutkan di sesi sebelumnya itu kemungkinan besar bisa terjadi. Ya kan, karena ketika kita berenang tidak mungkin kan telinga kita, lubang hidung kita, kemudian mulut kita, kemudian 2 lubang kemaluan kita itu kita tutup. Dan badan kita otomatis kalau kita berenang itu semuanya masuk. Jadinya untuk kemungkinan besar kemasukan air itu terjadi. Maka untuk yang suka berenang, mohonlah untuk ketika bulan suci Ramadan Anda mengulurkan keinginannya dulu untuk berenang, dan bisa kita lanjutkan nanti setelah bulan puasa sudah lewat. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, emosi seperti apa yang membatalkan puasa?
Emosi. Di sini rasa emosi itu marah. Marah. Ya, marah di sini tidak pernah ada juga sepengetahuan saya terhadap di buku maupun di kitab yang sudah saya baca mengenai marah itu bisa membatalkan puasa. Namun di sini marah itu bisa dia menghapus pahala puasa kita. Karena apa? Ketika orang sedang dalam keadaan marah, eh, kita lebih banyak dikuasai oleh setan. Yang dimana ketika itu kita sudah kehilangan akal sehat, eh, kemudian ketika kita sudah kehilangan akal sehat, hal-hal perkataan-perkataan yang buruk-buruk dan sebagainya itu bisa dan kemungkinan besar akan keluar karena kita sudah tidak terkontrol di sana ketika sedang marah. Nah, namun puasa orang yang marah itu tidak batal, namun yang bisa batal ialah pahala puasanya saja. Demikian, Allahu a'lam. Pertanyaan terakhir, apakah berkata kasar dapat membatalkan puasa? Nah, tadi sudah kita katakan untuk orang-orang yang berkata kasar ini juga tidak sampai membatalkan puasanya. Namun berkata kasar, berkata yang jijik dan sebagainya itu bisa membatalkan pahala puasa. Maka untuk kita semua yang melaksanakan puasa dalam bulan suci Ramadan ini, mari untuk sebisa mungkin jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata kotor, apalagi sampai sampai bertengkar gara-gara kata kotor tersebut. Karena dikatakan juga dalam sebuah hadis yang di mana kalau ada yang mengajak kita untuk bertengkar pada bulan suci Ramadan tersebut, maka katakan kepada dia untuk saya sedang berpuasa. Nah, dan ini juga bukan artinya kita setelah berpuasa nanti boleh bertengkar, bukan. Dalam artian di sini untuk kita menjaga supaya pahala puasa kita itu tetap utuh dan tidak berkurang ketika berpuasa. Nah, semoga puasa kita pada tahun ini bisa full, kemudian bisa juga mendapatkan pahalanya yang full. Mari kita jaga sama-sama semua anggota tubuh kita dari hal-hal yang bisa menghapus pahala-pahala puasa kita, yang kemudian juga bisa membatalkan puasa itu sendiri. Allahu a'lam. Oke, sekian program kami yaitu Santri Bertanya Ustadz Menjawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.